Puluhan jemaah umroh diduga ditipu. Puluhan calon jemaah umroh yang rata-rata berasal dari Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara diduga kena tipu. Sudah hampir setahun setelah mendaftar, mereka tak mendapat kejelasan kapan berangkat ke Tanah Suci dari Travel Novaville sebagai penyedia jasa umroh dan haji. Saat mendaftar ke Travel Novaville pada 2024 lalu, 31 jemaah ini menyetorkan uang sebesar 35 juta dan dijanjikan berangkat pada Oktober 2024. Namun setelah waktunya tiba, pihak travel beralasan uang perusahaan raib digelapkan oleh karyawan. Karena itu mereka meminta waktu pemberangkatan diundur hingga Maret 2025. Iba dengan kondisi travel, para calon jemaah sepakat untuk menunda keberangkatan mereka. Katanya uang para jemaah digelapkan salah satu karyawan mereka. Jadi pihak travel meminta jadwal keberangkatan diundur dari Oktober 2024 ke Maret 2025. Cerita salah satu kerabat calon jemaah umroh kepada Malut Post kemarin 3 September 2025. Menurutnya setelah kesepakatan pemberangkatan diundur ke bulan Maret, ternyata para jemaah harus kembali mendengar informasi buruk. Waktu pemberangkatan dimundurkan lagi ke bulan Juni 2025 dengan alasan visa belum terbit. Namun hingga Juni tak kunjung ada kejelasan. Setelah itu pihak travel kembali mengundurkan waktu pemberangkatan para jemaah ke tanggal 26 Agustus 2025. Itu pun dengan syarat para jemaah harus menyetorkan uang tambahan sebesar 2 juta per orang. Setelah ada jadwal keberangkatan di bulan Agustus, mayoritas calon jemaah umroh yang berasal dari Haltim itu lalu bertolak ke Ternate. Namun sayangnya hingga akhir Agustus, para jemaah yang sudah berada di Ternate tak kunjung diberangkatkan. Alhasil, sejumlah jemaah umroh yang sudah berusia lanjut terpaksa menginap di kantor travel tersebut. Pak, kalau selama 9 hari nih di sini? Iya. Untuk yang kepastian. Kalau kepastian untuk pindah di asrama haji yang dong janjikan itu sudah? Kemarin waktu ketemuan di sini ya mau pindah di asrama haji, tapi belum ada apa-apa pilihan. Oh, berarti sampai dengan siang ini belum ada ya? Berarti potensi menetap di sini lagi? Sementara di sini terus. Bagian banyak di hotel, bahkan di saudara. Mirisnya, mereka hanya beralaskan tikar saat tidur. Kalau yang masih punya uang, mereka bisa nginap di hotel. Tapi yang uangnya pas-pasan, terlantar di kantor travel dan mereka tidur hanya beralaskan tikar. Ujarnya. Pada 1 September lalu, para jemaah ini dijanjikan lagi visa mereka akan terbit dan langsung ke Jakarta. Dengan alasan itu, pihak travel kembali meminta tambahan uang sebesar 1 juta. Tapi ternyata para jemaah ini ditipu lagi. Hingga sekarang mereka belum juga berangkat, sesalnya. Total uang yang telah disetorkan masing-masing calon jemaah ke pihak travel sudah sebesar 38 juta. Namun hingga saat ini mereka belum mendapatkan kepastian kapan akan berangkat ke Mekah. Kasihan, rata-rata para jemaah ini bukan orang kaya. Uang untuk umroh itu mereka tabung dari hasil buruh, berdagang kecil-kecilan, dan bertani, tandasnya. Senada, salah satu calon jemaah yang juga enggan disebutkan namanya ini mengaku sudah berulang kali janji keberangkatan ditunda. Bahkan hingga September ini tak ada kepastian jadwal. Saya ini menabung untuk umroh selama 4 tahun. Namun perjalanan ibadah yang saya nanti-nantikan tak ada kepastian, tuturnya pilu. Sejak akhir Agustus lalu, dia dari Haltim ke Ternate, namun sudah 9 hari belum juga ada kejelasan. Kami sudah 9 hari di Ternate, kami menginap di kantor travel. Kalau tidak salah hari ini katanya mereka baru akan pindahkan kami ke asrama haji, tandasnya. Sementara itu, Direktur PT Novaville Mutiara Utama, Mustafa Yasim, saat dikonfirmasi mengenai keterlambatan keberangkatan 31 calon jemaah umroh ini, beralasan ada kendala pada visa Arab Saudi. Karena itu, keberangkatan mereka ditunda. Meski begitu, dia mengaku sudah berkomunikasi dengan muhasasa atau pihak penyelenggara umroh yang baru di Arab Saudi. Kalau terkait permintaan tambahan uang 2 juta itu, untuk mengamankan
seat keberangkatan jemaah pada 26 Agustus lalu. Namun karena ada kendala, jemaah belum juga diberangkatkan, ujarnya beralasan. Sedangkan mengenai adanya penggelapan uang jemaah oleh salah satu karyawannya, pemilik travel Novafil ini membantahnya kalau itu tidak benar, tandasnya. Sementara soal calon jemaah yang sudah 9 hari tinggal di travel, dia juga beralasan pihak travel sebelumnya sudah meminta jemaah untuk jangan dulu berangkat ke Ternate sebelum visa dan tiket dibeli. Tapi para jemaah ini sudah datang lebih dulu. Karena itu, sementara waktu mereka menginap di travel, sebentar kami akan pindahkan ke asrama haji. Ini sudah ada koordinasi, akunya. Walau mengaku sudah berkomunikasi dengan penyelenggara umroh di Arab Saudi, Mustafa tidak bisa memastikan jadwal keberangkatan para jemaah. Kita tunggu kepastian terkait penerbitan visa pada Sabtu nanti, tutupnya. Staf bidang haji kantor wilayah Kementerian Agama Maluku Utara, Syarif Ibrahim mengakui ada masalah dalam keberangkatan jemaah umroh asal Haltim. Ada jemaah Haltim memang masih tertunda keberangkatannya dari tahun 2024. Kami bertanggung jawab soal ini. Karena itu kami datangi travel untuk memastikan ternyata memang ada perubahan kebijakan penyelenggara umroh di Arab Saudi yang akhirnya berdampak ke pembuatan visa. Tapi sudah ada koordinasi, tukasnya saat ditemui Mulut Pos di kantor travel Novafil pada Rabu 3 September. Dia menekankan ke pihak travel Novafil untuk segera memastikan keberangkatan 31 para jemaah umroh tersebut karena mereka sudah membayar. Begitu juga dengan 56 jemaah umroh lain yang sementara antri untuk diberangkatkan travel Novafil di akhir tahun ini. Kami minta pada Sabtu pekan ini harus sudah ada kepastian keberangkatan, tegasnya. Syarif juga menegaskan jika keberangkatan tersebut gagal, pihak travel akan diberi sanksi tegas. Kalau pihak penyelenggara tidak menyelesaikan masalah ini, akan ada sanksi, bahkan izin travelnya bisa dibekukan, pungkasnya.